Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kesediaan anak-anak karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Ibu pimpinnya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, sebelum ke sini kalian masuk mata pelajaran apa? Ya, matematika ya. Apakah mata pelajarannya sulit? Oh, ada yang sulit, ada yang tidak. Ya, begitulah pelajaran, ada yang sulit, ada yang tidak. Jadi sebelumnya apakah sudah ada yang mengenal Ibu? Baiklah, karena Ibu memang masih baru di sini, jadi belum ada yang mengenal Ibu ya. Jadi, sebelum itu Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Dita Anggreni. Alamat Ibu di Jalan Dayodara 2. Ibu adalah mahasiswa bimbingan dan konseling. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Kalian bisa menyebutkan nama teman-teman kalian yang alpa, sakit, dan izin saja. Oke? Baiklah. Siapa yang sakit? Oh, Rizky ya. Siapa lagi? Oh, Kamil ya. Kamil ini izin atau sakit? Oh, izin. Ya, siapa lagi? Oh, Naura ya. Naura, alpa izin atau sakit? Oh, alpa. Ya, berarti kalian yang alpa izin dan sakit itu 3 orang ya. 1 izin, 1 alpa, dan 1 sakit. Benar? Baiklah, jika seperti itu. Sebelumnya Ibu melihat kalian ini pada tegang semua. Jadi bagaimana kalau kita bermain permainan terlebih dahulu agar kalian bisa fokus? Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah. Di sini Ibu akan memberikan contoh sedikit. Permainannya itu seperti gajah dan semut. Apakah kalian sudah pernah dengar permainan gajah dan semut? Baiklah, jika seperti itu Ibu akan mencontohkan. Ketika Ibu bilang gajah, kalian bilang besar, lalu tangan kalian melingkar kecil. Ketika Ibu bilang semut, kalian bilang kecil, lalu tangan kalian melingkar besar. Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti, kita mulai saja ya. Gajah, semut, gajah. Baiklah, sepertinya kalian sudah pada fokus ya. Jadi, jika kalian semua sudah merasa rileks, sudah merasa fokus, Ibu akan menanyakan mengenai tujuan kita mengikuti kegiatan ini apa. Ya, jadi Ibu jelaskan sedikit mengenai tujuan umum dan tujuan khusus kita pada bimbingan klasikal kali ini. Tujuan umumnya yaitu dapat memahami cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Tujuan khususnya yaitu siswa dapat memahami pengertian dari kejenuhan dalam belajar, memahami faktor penyebab kejenuhan dalam belajar, memahami karakteristik kejenuhan dalam belajar, dan memahami cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Apakah sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Baiklah, jika anak-anak tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada kegiatan bimbingan klasikal pada kali ini. Nah, langkah-langkah yang akan kalian lakukan pada kali ini, pertama, yaitu
kalian dapat mengamati slide yang akan Ibu tampilkan nanti. Yang kedua yaitu setelah Ibu memaparkan materi Ibu, kalian akan curah pendapat, kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tapi sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kayaknya kalian ini dibagi 6 kelompok nantinya. Dan Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di tiap-tiap kelompok. Dan nantinya kalian bisa mengantarkan tugas tersebut di meja Ibu. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, baiklah. Jika anak-anak tidak ada yang ingin ditanyakan, bagaimana kalau kita menyepakati kontrak layanan pada pagi hari ini? Bagaimana? Baiklah, jadi di sini kita memiliki kontrak layanan itu selama 1 jam. Dan Ibu harap kalian tidak ribut dan kalian memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dan Ibu paparkan. Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai topik layanan kita pada hari ini. Topik layanan kita pada kali ini yaitu kejenuhan dalam belajar. Nanti Ibu akan tampilkan slide-nya. Dan nanti kalian bisa memperhatikan di slide tersebut. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap menerima materi yang akan Ibu paparkan? Baiklah, jika sudah siap, Ibu akan menayangkan slide yang akan kalian amati bersama. Nah, di sini kalian bisa lihat materi kita pada kali ini yaitu pengertian, karakteristik, faktor penyebab, dan cara mengatasi. Sebelum kita masuk ke materi kita pada kali ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah merasakan jenuh dalam belajar? Oh, pernah ya. Jadi jenuh seperti apa yang kalian rasakan? Ya, bosan. Kemudian tidak mengerti dengan mata pelajarannya. Ada lagi? Baiklah, jika hanya itu yang kalian katakan itu sudah benar semua. Jadi di sini Ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi mental seorang pelajar atau mahasiswa yang mengalami kebosanan untuk melakukan aktivitas belajar yang menyebabkan motivasi belajarnya itu menurun. Itu pendapat dari Robert dalam Muhibinsyah 2012.2.181. Nah, sekarang kita masuk di karakteristik. Karakteristik kejenuhan dalam belajar itu, Ibu punya 3 karakteristik. Yang pertama yaitu merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar itu tidak ada kemajuan. Yang kedua yaitu kehilangan motivasi dan konsolidasi. Dan yang ketiga yaitu sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Nah, maksudnya di sini dalam memproses informasi atau pengalaman sehingga mengalami stagmat dalam kemajuan belajarnya. Dan yang ketiga yaitu faktor penyebab. Menurut Chaplin dalam Muhibinsyah 2012.2.181, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi. Salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada titik keterampilan berikutnya. Nah, selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaninya karena bosan dan keletihan. Nah, kita lanjut ke cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Di sini Ibu mempunyai 5 cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama yaitu melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi.
Yang kedua yaitu pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam belajar. Dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat lagi. Yang ketiga yaitu siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Yang keempat yaitu memberikan motivasi dan stimulasi baru, agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Dan yang kelima yaitu pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa. Maksudnya di sini seperti pengubahan posisi meja belajar, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar lainnya, agar siswa merasa belajar di tempat yang lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan membagi beberapa kelompok, kira-kira 6 kelompok dalam satu kelas ini. Kalau 6 kelompok, dia berapa orang ya? Oh, 5 ya. Baiklah, 5 orang dalam satu kelompok. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan mengenai tugas yang akan Ibu berikan, sebaiknya kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kalian melingkar saja ya. Ya, jangan jauh-jauh, di situ saja, di dekat-dekat. Baiklah. Ya, jadi kalian sudah terbagi dalam 6 kelompok. Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada tiap-tiap kelompok untuk kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, berarti sudah tidak ada lagi yang ingin menanyakan mengenai tugas kan? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya, jadi Ibu ingin minta kepada tiap-tiap kelompok atau perwakilan dari kelompok untuk memberikan kesimpulannya mengenai materi kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan bunuh slide-nya terlebih dahulu ya, tidak apa-apa kan? Baiklah. Nah, jadi di sini Ibu akan meminta kepada tiap-tiap kelompok untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, Ibu persilahkan kepada kelompok yang ingin mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Sebelumnya, jika ingin mengutarakan pendapatnya, Ibu harap mengangkat tangan dan memperkenalkan dirinya dan juga dari kelompok berapa. Apakah anak-anak sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti, siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu? Baiklah, kepada kelompok berapa ini? Oh, kelompok 1 ya. Baiklah, Ibu persilahkan. Ya, Fahmi. Baiklah, yang Fahmi katakan itu sudah benar. Jadi dari kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 3. Lanjut. Silakan. Baiklah. Itu juga sudah bagus ya. Selanjutnya dari kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Ayo silakan. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ayo angkat tangan, jangan malu-malu. Ya, siapa lagi? Oh, dari kelompok berapa? Oh, kelompok 5. Ya, silahkan. Siapa namanya?
Oh, Rizky. Bukannya tadi Rizky sakit ya? Oh, Rizky Alfiansyah. Baiklah. Berarti Rizky di sini ada 2 ya? Baiklah, silahkan Rizky. Baik, itu sangat bagus sekali ya. Terus kelompok berapa lagi yang belum? Ya, kelompok 2. Ayo silahkan. Ya, begitu? Ya, baiklah, Keisha sudah baik ya. Terus kelompok terakhir, kelompok 6 yang belum. Ayo, siapa perwakilan? Baiklah, Intan, Ibu persilahkan kepada Intan untuk mengutarakan pendapatnya. Baiklah, itu sangat bagus sekali. Jadi, semuanya sudah menyampaikan pendapatnya mengenai kejenuhan dalam belajar. Jadi, yang anak-anak katakan itu sudah benar semua. Jadi, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan terhadap materi kita pada hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui mengenai kejenuhan dalam belajar itu merupakan suatu kondisi mental seorang pelajar atau mahasiswa yang mengalami kebosanan untuk melakukan aktivitas belajar. Jadi, bosan itu relatif, tetapi kita harus menerapkan kiat-kiat yang Ibu jelaskan tadi agar kalian bisa keluar dari masalah kejenuhan dalam belajar tersebut. Dan kalian bisa mengambil sisi positif yang tadi Ibu jelaskan. Dan kalian dapat membuat langkah-langkah untuk melakukan perubahan sehingga kehidupan kalian menjadi lebih teratur dan lebih bermakna lagi. Baiklah, apakah sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika sudah tidak ada lagi, kita akan bertemu di minggu selanjutnya untuk membahas perubahan atau membahas tugas yang kalian kerjakan. Untuk ketua kelas, jangan dilupa dikumpul di meja Ibu ya. Baiklah, karena waktunya memang sudah hampir habis, jadi Ibu akhiri dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak karena sudah mau berpartisipasi dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.